I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you buat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum talso kita buka, jawablah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di rumah yang sangat bahagia ini. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan mata kuliah perencanaan pendidikan yang dibimbing oleh Dr. Asmendri SAG MPD akan menyajikan sebuah diskusi pendek tentang aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Saya sendiri Asmira, di samping saya Des Patriani dan samping kita Emilia. Kami semua akan menyajikan tayangan yang akan kita saksikan bersama. Pertama sekali kita mulai dulu dengan pengertian perencanaan dalam manajemen pendidikan. Ya, ini akan disampaikan oleh Rita. Silakan Rita, bagaimana pendapatnya, pengetahuannya tentang perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam? Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang perencanaan ya di dalam mata kuliah kita ini, yaitu manajemen perencanaan pendidikan dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita pikir perencanaan, kita ambil dulu kalimat atau kata perencanaan ini. Perencanaan berasal dari kata rencana. Ya. Jadi lebih efektifnya sesuatu itu memang harus kita bikin dulu perencanaan yang matang sebelum menjalankan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang ingin kita capai secara efektif dan efisien itu. Nah, tetapi dalam hal ini kita akan mengkaitkannya dengan Islam. Nah, jadi kita pandang karena manajemen Islam. Iya, jadi kita memandang perencanaan ini secara kacamata Islam gitu lah, secara kacamata Islam. Nah, di sini perencanaan itu merupakan suatu proses yang sangat penting yang melibatkan mungkin karena kita pendidikan ya, perencanaan tentang kurikulum barangkali, tentang strategi pengajaran dan pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, itu perlu sekali kita rencanakan sebaik mungkin, sehingga kalau perencanaan kita sudah matang, maka kita dapatkanlah hasil atau kita bisa mencapai tujuan suatu organisasi atau institusi itu secara efektif dan efisien. Mungkin barangkali demikian perencanaan menurut kacamata Islamnya. Luar biasa sekali Bu Rita. Memang segala sesuatu itu butuh direncanakan ya Bu Rita ya. Karena apapun yang akan kita lakukan, apa yang kita tuju, kalau kita inginkan hasil yang maksimal, tentu rencananya harus matang. Sekecil apapun yang akan kita lakukan, kita buat rencana. Semakin matang rencana, semakin luar biasa hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang untuk UDES lagi. Kira-kira konsep aplikasi perencanaan dalam manajemen Islam itu bagaimana? Apa yang ada yang sudah UDES pahami? Ya, sebenarnya yang namanya perencanaan tentu segala sesuatu harus matang. Apalagi kita memakai konsep Islam, berarti dasarnya memang harus kita menentukan. Di mana dalam perencanaan pendidikan
harus selektif terhadap informasi. Itu adalah agar dalam membuat perencanaan sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Berarti dalam segala sesuatu tindakan apapun bentuk yang akan kita programkan, kita buatlah sebuah program yang begitu matang, apalagi sudah berlandaskan kepada Al-Quran, khususnya seperti ayat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Kenapa demikian? Ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia wa akhirat, karena segala sesuatu diniatkan dengan amal ibadah, karena tuangan Al-Quran tidak ada yang sifatnya menyesatkan umatnya, tetapi membawa ke jalan yang benar dan berkah. Kira-kira mungkin seperti itu pandangan kita ya Asmira, karena memang perencanaan pendidikan itu harus berlandaskan kepada Al-Quran. Ya, luar biasa sekali, karena memang apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kepada Al-Quran. Begitu bagusnya manajemen ini, sehingga banyak hadis atau ayat yang mendukung sampai-sampai kita berpedoman kepada surat Al-Hujurat ini, supaya apapun yang kita hasilkan nanti tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri dengan adanya rencana yang luar biasa. Luar biasa. Kemudian kita tanya lagi kepada Tifa, ini aplikasinya, aplikasi penerapan perencanaan dalam manajemen Islam ini bagaimana menurut Tifa? Nah, di sini setelah tadi dibahas apa itu yang perencanaan pendidikan dalam Islam dan bagaimana aplikasinya. Nah, untuk di pendidikan Indonesia ini kita ada memakai aplikasinya, yaitu manajemen berbasis sekolah. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini harus kita sesuaikan dengan sekolah kita. Jadi sesuai dengan sekolah baru kita atur rancangan-rancangan atau perencanaan untuk manajemen sekolah ini. Nah, di sini tujuannya yaitu menurut Asnawir adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, serta untuk pemerataan dalam pendidikan. Nah, di sini yang diberi kekuasaan penuh itu adalah kepala sekolah, dan bisa juga dibantu oleh guru-guru di sekolah untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah ini. Nah, jadi di sini yang kita rencanakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan di sekolah. Jadi nanti aplikasi rencana ini akan diorganisasikan, diawasi, dan terakhir nanti dievaluasi bagaimana penerapan dari manajemen berbasis sekolah ini. Iya, betul, atau controllingnya juga ya. Nah, berarti apapun yang akan kita lakukan tidak lepas dari perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ya, karena udah ada gimana aplikasinya menurut Tifa tadi, saya juga baca ini ada 3 pendekatan menurut Abdurrahman, yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu pendekatan permintaan masyarakat. Kira-kira menurut Tifa, apa itu pendekatan permintaan masyarakat? Nah, di sini kan kata kuncinya permintaan masyarakat. Jadi di sini pendekatan ini kita susun rencananya itu dari perencanaan yang didasarkan atas tuntutan sosial dari masyarakat. Berarti kalau ada permintaan masyarakat tentang suatu pendidikan yang bisa membangun pendidikan itu lebih baik, maka itu bisa kita terapkan untuk pendekatan perencanaan yang benar. Ya, luar biasa. Dan yang kedua ini ada Bu Rita, pendekatan ketenaga kerjaan. Nah, di tenaga kerja ini kan tujuannya untuk mencetak tenaga kerja. Bagaimana pula menurut Ibu Rita? Jadi perencanaan agar bisa menghasilkan ya tenaga kerja kita ya. Biar sedikit saya jelaskan di sini bahwa pendidikan ini kan tidak hanya pendidikan secara formal. Nah, ada pendidikan yang informal. Seperti di sini mungkin kejar paket A, paket B, paket C. Nah, di mana mereka di sini disiapkan untuk siap bekerja. Sama seperti dengan lembaga pendidikan yang kejuruan. Nah, mereka diajarkan di sana tentang skill yang mereka. Seandainya mereka kalau kekurangan biaya, mereka sudah dibekali dengan ilmu
yang dasar tentang skill mereka harus di-manage dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang matang sehingga sesuai bisa mencetak sehingga bisa mencetak tenaga kerja yang bermutu. Tetapi kita jangan lupa, kita jalankan manajemen itu sesuai dengan pandangan Islam. Iya, luar biasa sekali. Ini ada satu lagi pendekatan yang ada menurut Abdul Rahman ini, pendekatan nilai imbalan. Bagaimana menurut pendekatan nilai imbalan ini? Yang tujuannya kan intinya itu suatu rencana untuk mencapai sesuatu, tapi hasilnya sesuai antara pengeluaran dengan pemasukan, gitu lah. Gimana kira-kira? Itu kan perencanaan. Kenapa harus pengeluaran itu tidak menjadi lebih besar daripada pendapatan? Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan tentu jadi masalah. Ya Asmira, Rita, kenapa demikian? Maka perlulah perencanaan yang matang. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan perencanaan imbalan tersebut? Sebenarnya imbalan ini merupakan suatu reward atau perangsang di dalam pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan tersebut yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Namun reward yang diberikan atau imbal yang kita berikan itu tidak selalu mutlak dengan berbentuk materi, bisa saja berbentuk reward yang sifatnya penghargaan. Nah, ketika segala sesuatu kecil pun apa yang diperbuat kita berikan reward, berarti kita menghargai. Karena manusia juga haus dengan pujian, sedangkan Allah saja juga apabila kita puji, ketika kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang dianjurkan di dalam Al-Quran. Malah dijadikan surga. Berarti kan itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa manusia hubungan ablu minan nas kita tidak jaga dengan adanya selalu memuji, kemudian memberikan reward, memberikan penghargaan. Nah, imbalan di sini penekanan tentu ada dua. Ada yang bentuknya materi, ada yang tidak atau non materi. Nah, ketika kita sudah melakukan kedua-duanya ini, berarti sudah imbang, maka kita sudah memperhatikan. Karena tujuannya tidak lain tidak bukan ialah bagaimana perencanaan yang matang tadi bisa terlaksana dengan adanya pendekatan-pendekatan ataupun metode-metode, kemudian adanya nanti model yang akan dijelaskan oleh teman kita, tentu akan lebih betul-betul rasanya lebih lengkap. Karena segala sesuatu apabila kita merancang dan melakukan perencanaan dengan baik dan tata kelolanya, tentu akan bisa sesuai dengan harapan dan tujuan apa yang akan kita tuangkan di dalam perencanaan tersebut. Jadi imbalan ini dalam arti kata bukan segala sesuatu orang bekerja tidak mengharapkan imbalan atau segala sesuatu orang mengharapkan imbalan tanpa keikhlasan, bukan itu maknanya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu memang perlu kita memberi imbalan sebagai penguat dan perangsang agar apa yang kita rencanakan itu bisa tertuang sesuai dengan tujuan yang kita programkan. Menarik sekali masalah imbalan tadi ya, imbalan seperti yang ada tertuang di dalam Al-Quran ini dan perintah Allah ini yang harus kita jalankan, kita aplikasikan manajemen ini ke dalam Islam ya, sesuai dengan hadis dan Al-Quran, kan begitu. Nah, di dalam imbalan ini tadi Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, bayarlah upah seseorang itu sebelum kering-keringat yang ada pada badan. Nah, itu juga merupakan reward tadi kan, merupakan kata teman tadi, kata Des tadi memang benar. Allah saja kita subhanallah, maha besar Allah, dijanjikan pahala, dijanjikan sama Allah pahala. Nah, begitu hebatnya manajemen secara Islam ini. Iya, kenapa kita pelit untuk demikian? Nah, tetapi di dalam hal ini tentu ada metode yang harus kita jalankan ya. Tentu ada metode. Nah, kalau menurut saya untuk metode perencanaan dalam pendidikan ini ada terbagi ke dalam beberapa metode yang harus kita jalankan. Di antaranya metode analisis sumber atau cara tujuan. Nah, di sini tadi kita harus tahu tujuan pendidikan ini kemana akan kita bawa. Ibaratnya kita sopir sebuah kapal ini berlayar di lautan yang lepas, kemana kapal ini akan kita kendalikan? Di bawah nahkoda ya, benar. Itu adalah nahkodanya. Dan nahkoda ini harus memiliki manajemen yang betul-betul dahsyat, yang bagus sesuai Al-Quran dan Kalau hadis. tidak tahu arah. Kalau tidak tahu arah kemana kapal kita akan berlayar. Ibarat kita di dalam rimba, tidak ada kompas, tentu akan sesat. Mana jalannya, arah mana yang akan kita tuju. Benar sekali.
Kemudian ada metode analisis input dan output namanya. Input kita di sini harus mengkaji. Input dalam lembaga kependidikan kita harus tahu. Nih input kita, masukan kita, orangnya seperti apa ini? Nah, karakter mereka seperti apa? Secara ekonomi, secara secara pendidikannya sebelumnya harus kita perhatikan. Secara lingkungan, secara sosialnya, secara budayanya harus kita perhatikan. Nah, karena kita mempelajari tentang manajemen keislaman, harus kita kaitkan dengan ilmu manajemen keislaman itu sendiri. Kemudian tercapailah sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh satu organisasi tadi. Nah, itu metode yang kedua. Kemudian ada metode yang ketiga, kalau saya tidak salah itu ada metode analisis ekonomerik namanya. Apa itu ekonomerik? Ekonomerik ini sama, mungkin ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh teman kita, Des. Ada reward. Masalah ekonomi ada di sini, masalah umpan balik ada di sini. Kemudian berikutnya ada metode namanya metode diagram sebab akibat. Nah, ada sebab akibat. Kalau ada sebab, tentu ada akibatnya. Kalau ada akibat, tentu dikarenakan ada sebab, kan begitu. Nah, oke, yang berikutnya itu metode analisis siklus kehidupan. Nah, kehidupan di sini. Kehidupan penting ya. Hidup ini penting. Jadi untuk melaksanakan konsep yang sesuai dengan program atau perencanaan kita di dalam merencanakan pendidikan, spesifikasinya program dengan merencanakan pendidikan pembangunan dalam hal ini mungkin prototipe barangkali bisa jadi kita jalankan di sana. Pengajuan dan evaluasi program dengan merencanakan pendidikan ini secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir metodenya yang barangkali bisa kita gunakan nanti yaitu metode proyeksi. Nah, dalam proyeksi ini kita memandang. Nah, kembali lagi kita ke dalam prinsip perencanaan tadi. Kita akan merencanakan program atau proyeksi di sini beberapa tahun. Contoh 3 tahun ke depan bagaimana, 5 tahun ke depan bagaimana, ada 6 jangka atau 7 tahun ke depan. Nah, itu perlu kita pertimbangkan untuk merencanakan, khusus melakukan metode RKJM itu kalau di sekolah benar. Ada RKJM, ada RT tahunan, ada misalnya jangka panjang, jangka pendek, ada jangka jangka menengah. panjang. Ya, jangka menengah. Kira-kira demikian Memang harus maksimal ya perencanaan. Harus. Apalagi bagi seorang pimpinan manajer, memang semuanya harus diketahui secara mendalam. Benar sekali. Jangan sampai kita memimpin atau menjadi manajer tanpa ilmu yang pas. Benar. Banyak sekali kita lihat kan yang seorang pemimpin gagal karena memang ilmu manajerialnya kurang, tidak mendalami planning, tidak mendalami langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan. Yang luar biasa Bu Lita. Sekarang kita pasti kalau ada metode tentu ada model. Dan model ini akan kita lanjut oleh ada metodenya tadi ya. Ada metode, ada mungkin model-model yang harus kita untuk menyempurnakan perencanaan kita tadi. Mungkin Des bisa menjelaskan tentang. Oke, tadi seperti apa yang sudah diuraikan oleh saudari Rita bahwa ada metode-metode di dalam perencanaan. Setelah ada metode tentu ada model. Model ini sebenarnya tentu ada contoh yang akan kita lihat setelah pelaksanaan, karena di dalam perancangan atau perencanaan apabila ada model tentu akan mudah membawa arah kemana dan seperti apa keberhasilan yang sudah diraih. Ketika itu kita sudah memahami tentu akan mudah. Nah, model itu tentu ada beberapa di dalam model perencanaan pendidikan. Yang pertama sekali ada namanya model komprehensif, yang kedua ada model target setting, yang ketiga ada model pembiayaan dan efektivitas biaya. Kemudian yang keempat ada model planning, kemudian programming, budgeting, dan sistem. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya model daripada perencanaan komprehensif itu sebenarnya adalah menganalisis suatu perubahan yang ada pada sistem pendidikan secara menyeluruh. Nah, kemudian dijadikan sebuah acuan untuk mendeskripsikan rencana khusus ke arah tujuan yang luas.
Ini artinya apa? Ketika kita menganalisis suatu perubahan yang telah terjadi, apakah banyak perubahan tersebut yang membawa keuntungan atau kebermanfaatan, maka ini sebagai refleksi untuk kedepannya kita bisa mengangkat. Ketika kita menganalisis banyak sekali kegagalan-kegagalan yang sudah kita lakukan, maka untuk kedepannya kita perlu mencarikan solusi dan tindak lanjutnya agar kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Jadi ini perlu sekali. Kemudian ada model pembiayaan dan efektivitas biaya. Ini dalam arti kata tentu menganalisis proyek yang pada kriteria efisien dan efektivitas secara ekonomis. Karena adanya model ini tentu memberikan perbedaan yang sangat bagus sebagai proyek alternatif dalam mengatasi masalah. Penerapan model ini dalam pendidikan berdasarnya perlu mempertimbangkan pendidikan tidak lepas dari problem biaya. Nah, ketika kita sudah melakukan perencanaan, kemudian model pembiayaan yang bagaimana efektivitasnya dalam skala, di dalam perencanaan biaya yang perlu kita kedepankan ialah skala prioritas. Sebenarnya semuanya kita butuh, tetapi kita sudah membuat skala prioritas, mengapa itu yang perlu kita dahulukan, maka tentu ada berbagai pertimbangan dan alasan. Ketika ini sudah kita angkat menjadi model, tentu perencanaan pembiayaan akan menjadi lebih matang. Kemudian ada yang terakhir itu planning, programming, dan budgeting system. Itu model daripada PPBS. Nah, pada model PPBS tentu ada perencanaan bagaimana program yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana sistem dari budget dalam program tersebut. Ketika ini kita sudah membuka di dalam perencanaan program yang akan kita ajukan atau yang akan kita laksanakan, apalagi kita sudah mempunyai model. Nah, apabila sudah model ada, kita tinggal membuat sebuah diskusi keterbukaan bahwa model dalam perencanaan pembiayaan seperti ini yang bagus dengan berbagai bermacam alasan, tentu sesuai tujuan dan harapan itu akan bisa dilaksanakan. Karena ini dalam arti kata, dengan melihat model berarti kita sudah mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan yang akan memakan biaya, hal-hal yang tidak terduga. Ini mengantisipasi. Nah, apabila ini kita sudah memikirkan ke depannya sebelum terjadi perencanaan seperti itu, tentu akan menjadi lebih matang secara keseluruhan. Karena kita perlu berpikir juga ketika masalah pembiayaan ini adalah masalah yang begitu riskan di dalam apapun bentuk program perencanaan. Tidak hanya program perencanaan sebuah sekolah, tetapi dalam program perencanaan manajemen yang begitu besar, karena keberhasilan sesuatu daripada seorang pemimpin itu adalah terlihat di dalam perencanaan pembiayaan. Kenapa demikian? Apabila banyak pengeluaran daripada pendapatan, berarti perencanaannya itu tidak matang, apalagi kita sudah melihat daripada model. Kalau melihat model berarti kita sudah melihat bagaimana praktik baik yang sudah dilaksanakan dan apa kelebihannya. Kalau model berarti sudah banyak kelebihan daripada kekurangan, makanya diangkat seperti itu. Ya, luar biasa sekali, udah ada metode, udah ada model. Sekarang ada satu lagi yang mau kita bahas, yaitu tentang ruang lingkup. Ruang lingkup perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam. Silakan Tifa untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, di sini Tifa akan coba menjelaskan, Ibu-ibu. Di sini ada ruang lingkup dari perencanaan pendidikan. Nah, di sini ruang lingkup dimensi jenis perencanaan pendidikan ini ada menurut Fatah. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dimensi waktu. Nah, dimensi waktu ini terbagi 3 juga. Yang pertama itu ada yang jangka pendek. Tadi ada yang kita singgung-singgung tadi, Bu. RKJM, yang RKT, rencana kerja tahunan, karena itu yang jangka pendeknya. Nah, yang kedua ada yang jangka menengah. Nah, itu yang seperti Saudari Asmira sebutkan tadi, RKJM, berarti yang jangka menengahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi ada perencanaan dalam jangka waktu panjang, yaitu kita merencanakan dalam 5 sampai 10 tahun. Nah, selanjutnya ada dimensi spasial. Nah, dimensi spasial ini terbagi 3 juga, yaitu ada yang perencanaan nasional, regional, serta tata ruang. Nah, kalau nasional sudah kita tahu berarti di se-Indonesianya yang kita rencanakan. Nah, ini direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk wilayah nasional. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu perencanaan regional. Nah, yang mana yang regional ini berarti di bawah nasional kita masuk ke wilayah kabupaten atau kotanya yang diatur ya. Berarti provinsi, kabupaten atau kotanya, Bu.
Tadi yang di dimensi spasial, yang bagian ketiganya ada perencanaan tata ruang. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan tata ruang itu, yaitu kita bisa memberdayakan wilayah itu untuk membuat suatu perencanaan pendidikan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada dimensi tingkatan jenis. Nah, tingkatan jenis ini ada mikro dan makro. Berarti kalau mikro, wilayah bagian dari perencanaan itu adalah yang lebih kecilnya. Nah, selanjutnya kalau yang makro berarti lebih besar seperti tadi luas. yang nasionalnya. Iya, Bu. Mungkin sekian pembagian dari ruang lingkupnya, Ibu-ibu. Kalau berbicara tentang manajemen ini rasanya nggak habis-habis, enak aja berbicara, enak aja kita berdiskusi. Kenapa? Karena memang dari manajemen itulah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Baik dimanapun kita, di sekolah, di pemerintahan dan segala macam, sampai ruang lingkupnya tadi tingkat makro ya, makro yang bersifat nasional, luar biasa. Berhasil atau tidaknya, besar atau kecilnya suatu organisasi itu tergantung manajemennya. Iya. Kalau manajemennya di well organized, yakin dan percayalah kita bahwa institusi itu atau lembaga pendidikan itu akan berkembang secara baik, secara akan tumbuh besar. Luar biasa. Nah, nggak terasa udah berjalan waktu kita, dan tidak terasa juga kita udah bersama-sama dari tadi. Minumnya juga boleh diminum, boleh diminum, luar biasa. Kemudian sebelum kita tutup, tetap kita kasih satu pantun dulu. Burung nuri, burung dara, ada burung cendrawasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that